Perkenalkan, nama saya Armad Jaya. Di sini adalah tempat usaha budidaya pembibitan lele, nama usaha Lele Jogja Farm. Di sini saya sebagai penanggung jawab produksi tempat lele ini. Kemudian alamatnya ada di Tempel Umbul Martani Ngemplak, Sleman. Di sini dimulai sekitar 4 tahun yang lalu. Pada saat awal mulai COVID memang agak tersendat-sendat karena pada saat itu baru mulai ini. Jadi kita ya sedikit agak terpincang-pincang. Tapi setelah COVID kita bisa lewati, kita baru mulai kejar usahanya setelah COVID itu mereda. Pemilihan bibit lele ini daripada budidaya pembesaran karena kita melihat prospek lele itu memang permintaan banyak. Dan kemudian para pengusaha lele untuk pembesaran itu kesulitan untuk mencari bibit. Nah, di sini kita melihat peluang itu untuk memulai usaha. Karena kita ini adalah pembibitan, maka yang kita gunakan adalah sistem terpal dengan ukuran 2 x 4 meter. Jadi kolam kotak ya. Kalau isi dari kolam itu tergantung dari ukuran ikan. Kalau sejak larva mungkin satu kolam ya bisa puluhan ribu ya. Tapi kalau sudah mulai agak besar, nanti juga tergantung ukurannya. Kalau ukuran yang sudah sedikit di atas larva itu kita bisa sampai 30.000. Tapi kalau sudah mulai ukuran siap jual, sekitar 46-47 per kolam itu maksimal 12.000 ekor. Penggantian air itu standarnya biasanya kita antara hari ke-7 ya. Cuma itu juga tergantung dari kita lihat kondisi airnya. Kalau airnya memang perlu kita ganti, ya kita ganti. Tapi kalau enggak ya bisa kita ganti. Selama airnya masih baik-baik saja, nggak perlu kita ganti. Kita punya siklus itu per 2 minggu sekali air diganti. Cuma dalam 2 minggu itu bisa hari ke-7 kita juga ganti air sedikit. Dikurangi air aja, kurangi air aja. Proses 2 minggu itu kan sekedar untuk sortir ukuran ikan. Karena kalau dalam 2 minggu itu nggak kita sortir, yang terjadi adalah kanibalisme di sana. Proses pembibitan ikan lele dimulai dengan persiapan kolam, dengan pemasangan kakaban, kemudian selanjutnya pemilihan induk. Disinilah kuncinya. Pemilihan induk itu kan menjadi kunci apakah nanti akan berhasil untuk menghasilkan telur atau tidak. Karena pemilihan induk yang baik, yang sudah siap, yang induknya sudah matang, itu nanti akan menghasilkan telur yang juga baik. Kalau misalnya pemilihan induknya salah, bisa jadi malah tidak bertelur atau malah induknya mati. Artinya gini, indukan itu kan ada yang indukan yang baru mulai, belum pernah bertelur ya maksudnya. Itu disebut tembean, itu keberhasilan juga sedikit. Makanya yang masih tembean itu ibaratnya harus dibuang telurnya juga. Artinya dipijahkan untuk menghasilkan telur, tapi hasilnya nggak maksimal. Nanti biasanya setelah pijahan ketiga sampai berikutnya itu baru baik gitu. Itu bisa keberhasilan telur yang menetas, ya hampir 90% dia menetas. Untuk sampai siap jual dari sejak dia menetas, sekitar 2,5 bulan udah bisa siap jual. Di sini ada 5 orang yang membantu. Setiap hari kita yang paling utama adalah keliling kolam ya, keliling kolam, melihat kualitas air kolam. Kalau kualitas air kolam itu memburuk, maka kita harus lakukan treatment. Nah, selain kualitas air kolam yang kita lihat, juga kita lihat dari kondisi ikannya. Yang pertama kita lihat kualitas air kolam, kemudian baru ikannya. Biasanya akan kelihatan kalau ikannya derajat kesehatannya sudah mulai menurun, ya kita lakukan treatment. Penyakit juga tergantung dari pengaruh cuaca. Kemudian masuknya burung ya. Burung itu juga mempengaruhi penyakit ikan. Cuaca dalam kondisi saat ini yang siang hari cenderung panas, menyengat, kemudian sore tiba hujan, itu akan mempengaruhi kesehatan ikan. Sangat-sangat berpengaruh gitu. Kalau burung itu juga sama. Burung itu biasanya dia akan datang, masuk ke kolam. Kalau dia masuk ke kolam ikan yang sakit, dia pindah ke kolam yang sehat. Nah, itu akan membawa penularan ke kolam sebelahnya. Tapi yang paling ini biasanya cuaca. Sangat berpengaruh sekali cuaca. Kalau panas malah tidak apa-apa sebenarnya, asal bukan ekstrim panasnya ya. Karena ikan ini kan, lele ini lebih suka emang air yang hangat. Terus pemberian pakan juga kita tidak menggunakan teori-teori yang sekian bobot, itu juga tidak. Kita hanya pada saat pemberian pakan kita berikan saja. Pada saat ikan sudah mulai tidak respon lagi, ya sudah stop, nggak usah kemudian kita beri lagi. Tunggu ikannya responnya udah nggak terlalu giras seperti istilahnya. Nah, itu udah selesai. Itu saja pemberian pakannya. Kita menggunakan pakan pelet. Cacing itu kan kalau pada saat baru berapa hari setelah menetas, sekitar hampir 2 minggu, biasanya sudah lepas cacing, kita pakai pelet. Harga jual di sini tergantung ukuran. Dari ukuran 46 itu kita lepas dengan harga Rp200. Ukur 47 Rp230. Rata-rata yang terjual di sini ukur 46, 47. Ya harga itu. Permintaan di atas ukur itu jarang sekali ya. Ada pun nggak banyak. Paling ramai di ukur 46, 47. Per ekor, kita jual per ekor. Jadi harga 200 tadi, Rp200 per ekor. Target pasar kita di sini ada petani, ada bakul, tapi rata-rata yang datang memang banyak petani-petani itu ya. Bakul ada, biasanya yang paling banyak yang ambil ya bakul.
Kesulitan dari pembudidaya lele ini adalah biasanya penanganan penyakit. Karena penyakit ikan ini kalau kita nggak aware dari awal, kita nggak memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang lele dan manajemen air, disitulah banyak kegagalannya. Saran untuk yang baru pemula, baik itu yang mau usaha pembibitan ataupun pembesaran, harus mau belajar. Jangan asal piara di rumah tanpa memahami karakter ikan, tanpa memahami manajemen air. Itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh pemula. Kalau sudah diawali dengan pemahaman dasar, pengetahuan dasar saja, berani. Toh dari kami juga tidak akan lepas, misalnya menjual lepas tidak. Kita akan beri bimbingan juga. Untuk sementara ini ya kita hanya bisa untuk kejar produksi saja ya, kejar produksi karena permintaan tuh banyak, cuma kita produksinya juga masih agak keteteran, permintaan banyak. Karena kalau udah diambil, misalnya ada yang ngambil bakul tuh, kian udah kita ngulang lagi dari awal. Di sini Klaten, Magelang, mereka datang, kita belum kirim kita. Rata masih di Jogja itu masih sekitar Kalasan, Turi, Pakem, masih sekitar situlah. Kalau Bantul mereka punya sendiri pasarnya, mereka ada sendiri. Karena jenis ikannya pun berbeda. Kalau di daerah sini itu rata-rata lele yang dipelihara adalah dari jenis sangkuriang. Lele itu ada yang sangkuriang, ada yang mutiara. Kalau di daerah Bantul itu rata-rata mutiara mereka pakai. Kalau di daerah atas yang suhunya lebih dingin biasanya pakai yang sangkuriang. Bagi para pemula yang mau belajar, monggo datang ke sini. Dari kami membuka diri untuk yang mau belajar, nanti kita akan bimbing sampai bisa merawat ikan itu sampai bisa menjual. Jangan takut untuk memulai usaha, karena kami tidak asal lepas penjualan, tidak, tapi kan bimbing. Jadi ayo ambil di sini, saya akan bimbing sampai bisa. Monggo yang mau datang, kita di sini di Lele Jogja Farm, alamatnya di Desa Tempel, Umbul Martani, Ngemplak, Sleman. Google Map ada, kita ada di Google Map ada. Lele Jogja Farm, yes.